sekarang Kayla sudah naik kelas. Banyak pengetahuan dan data yang sudah Kayla ketahui. Kayla dan anak-anak semua, sebenarnya masih terlalu banyak yang belum kita ketahui. Apalagi tentang firman yang merupakan kebenaran tertinggi melebihi semua data yang ada. Pasti akan sulit untuk dimengerti seutuhnya. Jadi, mari kita minta Tuhan melimpahkan firman yang penuh kuasa. Bukan sekedar data tentang bagaimana penggunaan 30 keping perak hasil pengkhianatan seorang murid terhadap gurunya. Kabarnya uang itu untuk membeli tanah tukang periuk yang dilakukan tidak lama setelah kematian Yesus. Yakni semacam tanah pekuburan bagi orang bangsa lain atau orang asing yang baru memeluk agama Yahudi. Kita perlu mencermati penggenapan nubuat serta aspek lain yang menjadi pelajaran orang percaya. Yuk. Halo adik-adik, kita bertemu kembali di dalam Saat Teduh PDKA. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mulai Saat Teduh kita pada hari ini. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau karuniakan kepada kami berkat-Mu yang terbesar, yaitu firman-Mu yang boleh dikabarkan. Kami berdoa kiranya Engkau karuniakan kepada kami Roh Kudus yang memberikan kepada kami iman, sehingga melalui iman itu kami boleh dipersekutukan dengan Yesus Kristus yang dikabarkan melalui firman. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita masih mengingat bahwa bagian agak ujung dari Injil Matius mencatat dua murid Tuhan Yesus yang sebetulnya sangat penting dan memiliki peran yang sangat besar. Namun dua-duanya melakukan kejahatan yang sangat serius. Dosa mereka adalah dosa yang sangat serius yang sebetulnya layak untuk dijatuhi hukuman mati. Nah, siapa itu? Kita tahu salah satunya adalah Rasul Petrus dan yang satunya lagi adalah Yudas Iskariot. Ini dua murid yang sebetulnya punya posisi yang sangat penting. Kita tahu bahwa Petrus itu kemungkinan merupakan pimpinan dari keseluruhan 12 rasul itu. Kita mendapati bahwa Petrus itu seringkali mengambil inisiatif-inisiatif yang sangat penting di dalam tugas pelayanan dari tim misi murid-murid Tuhan Yesus. Petrus adalah orang yang pertama kali menyatakan dengan sangat clear ketika ditanya, menurut kamu siapa aku? Maka Simon Petrus itu yang menjawab bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sementara Yudas Iskariot juga adalah orang yang punya posisi penting karena Tuhan mempercayakan kepada dia jabatan sebagai bendahara. Dia memegang keuangan yang mengatur urusan pemasukan dan pengeluaran di dalam tim misinya Tuhan Yesus. Ini dua murid yang sangat penting, tetapi dua murid yang sangat penting ini melakukan dosa yang sangat serius. Nah, kita melihat ya bahwa yang namanya anak-anak Tuhan yang punya posisi yang seringkali sangat penting di dalam tempat-tempat pelayanan juga ternyata tidak imun terhadap dosa. Hati-hati ya adik-adik sekalian, mungkin ada di antara kita adalah anak-anak yang sangat rajin pergi ke gereja, sangat rajin melayani. Mungkin juga di antara kita adalah orang yang seringkali dipakai oleh guru sekolah minggu untuk menjadi ketua kelas, untuk menjadi bendahara, atau untuk menempati posisi-posisi yang penting di dalam pelayanan. Tetapi hal itu tidak menjadikan kita orang-orang yang imun, akhirnya terbebas dari melakukan dosa apapun. Kita tetap harus menjadi orang yang sangat waspada, karena dosa senantiasa mengintip dan ingin menjatuhkan kita. Kita tahu bahwa iblis tidak akan tinggal diam melihat anak-anak Tuhan mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Petrus melakukan dosa yang sangat serius. Yudas Iskariot juga melakukan dosa yang sangat serius. Tetapi keduanya mengambil jalan yang sangat berbeda. Petrus dicatat mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan ini menjadi satu hal yang sangat penting. Ketika kita jatuh dalam dosa yang sangat serius, yang kita perlu lakukan adalah datang kepada pribadi Tuhan Yesus. Sementara Yudas Iskariot mengambil jalan yang berbeda. Yudas Iskariot, apa yang dia lakukan? Dia melakukan standar agama. Apa yang harusnya dilakukan di dalam standar agama Yahudi, di dalam pusat peribadatan agama Yahudi, itu dilakukan oleh Yudas Iskariot. Dia sudah menyesali dosa-dosanya. Ketika kita jatuh dalam dosa, penting bagi kita untuk kita merasa kita berdosa, lalu kita menyesal terhadap dosa-dosa kita. Yudas sudah menyesali dosa-dosanya, lalu dia sudah mengakui dosanya. Dia tidak menyembunyikan dosa-dosanya. Banyak di antara kita, mungkin ya termasuk adik-adik sekalian, ketika kita sedang berbuat salah ini dan itu,
Ketika kita ditanyai, kita tidak mau jujur. Akhirnya ketika kita berdosa, dosanya ditutup pakai dosa bohong. Ditutup pakai dosa bohong, akhirnya menjadi makin parah. Yudas Iskariot ini sebetulnya sudah agak lumayan loh. Dia sudah menyesali dosanya, dia juga sudah mengakui dosanya, dan dia datang kepada orang-orang yang bertugas di bait suci sebetulnya. Mendatangi imam-imam kepala dan tua-tua, dan dia mengakui dosanya. Sebetulnya sudah tindakannya lumayan. Dan tidak cukup sampai di sana, Yudas Iskariot juga menyerahkan kembali hasil dari kejahatannya, yaitu uang 30 keping perak yang dia dapatkan dari menjual gurunya. Jadi Yudas Iskariot sudah mendatangi lembaga agama yang diwakili oleh imam-imam kepala. Dia menyesali dosanya, dia mengakui dosanya, dan dia mengembalikan uangnya. Tapi apakah itu cukup? Tidak cukup. Adik-adik, kita mesti sadar ya bahwa agama yang paling bagus sekalipun, agama model apapun saja yang ada di dalam dunia saat ini dan saat yang lalu dan sampai kapanpun, agama tidak mungkin bisa menyelesaikan urusan dosanya manusia. Urusan dosa manusia hanya bisa diselesaikan di dalam Yesus Kristus. Mau dosa seberat apapun, bisa ditanggung di dalam Yesus Kristus. Tapi dosa yang kelihatan kecil dan remeh seperti apapun, tidak bisa dibereskan oleh agama apapun. Nah, kita melihat Yudas Iskariot sudah mengembalikan uangnya. 30 keping perak dikembalikan kepada para tua-tua. Tetapi tua-tua dan imam-imam kepala mengatakan, itu bukan urusan kami. Nah, ini satu buah tindakan yang sangat-sangat buruk sekali. Imam-imam itu harusnya menjadi orang yang mendoakan, oh Tuhan, umatmu sudah berdosa. Ada upacara kurban yang menunjuk kepada pribadi Mesias yang dikorbankan. Maka kiranya engkau mengampuni dosa. Harusnya imam-imam kepala seperti itu. Tapi imam-imam kepala pada waktu itu sudah sama sekali tidak memikirkan tugas mereka yang paling serius. Jadi mereka mengatakan, oh yang penting saya sudah bisa menangkap Yesus dari Nazaret itu. Saya tidak peduli dengan urusan orang-orang berdosa. Kamu berdosa sendiri, silakan urusi dosamu sendiri. Bagaimana caranya orang berdosa mengurusi dosanya sendiri? Udah pasti tidak mungkin. Tapi imam-imam kepala ini tidak peduli. Dia cuma punya kedengkian, kebencian, dan urusan hidupnya mereka yang mereka rasa terganggu oleh Yesus Kristus. Mereka merasa kalau Yesus Kristus ini mulai mengobrak-abrik bait suci, maka tempat mereka di mana mereka itu dianggap berotoritas menjadi turun itu nilainya. Oleh karena itu mereka membenci Tuhan Yesus, dan ketika mereka bisa menyingkirkan Tuhan Yesus, mereka tidak lagi mau berurusan dengan permasalahan agama. Tetapi kita melihat ya, imam-imam kepala ini menunjukkan ciri bahwa mereka adalah orang-orang beragama. Nah, adik-adik perhatikan ya, berbeda banget loh ya, antara orang-orang beragama dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ada bedanya. Jadi begini adik-adik sekalian, kita adalah orang-orang di dalam Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu diekspresikan melalui agama Kristen, melalui institusi agama Kristen. Tetapi harus yang paling utama adalah kita mempercayakan seluruh hidup kita yang sekarang dan akan datang kepada Yesus Kristus. Jadi kamu dan saya diselamatkan oleh pribadi Yesus Kristus. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dan sebagai manusia tidak berdosa, tapi rela untuk menanggung dosa dan kenajisan kita dan memberikan kebenarannya yang sempurna kepada kita. Lalu ketika kita mau menyembah Dia, mau memuji Dia karena ucapan syukur yang besar, maka penyembahan kita itu diekspresikan melalui institusi agama Kristen. Tapi kita bukan sekedar beragama Kristen. Oh, ada banyak orang-orang yang punya KTP, agamanya Kristen, tapi sebetulnya tidak bersatu dengan Yesus Kristus melalui iman. Nah, itu percuma saja. Wah, kalian pasti hari ini dan juga nanti ketika kalian besar, kalian akan mendengarkan banyak sekali cerita orang-orang yang di KTP-nya agamanya Kristen, tapi sejatinya di dalam hatinya tidak ada Yesus Kristus. Tindakan, perbuatan, pikiran mereka persis seperti orang yang tidak mengenal Kristus. Di dalam pejabat-pejabat pemerintah, mereka melakukan korupsi. Di dalam perusahaan-perusahaan, mereka menindas pegawai-pegawainya. Bahkan di dalam gereja, banyak pendeta-pendeta yang cuman mencintai uang. Nah, orang-orang seperti itu agamanya di KTP Kristen. Mungkin saja seperti itu. Tetapi tidak ada Yesus Kristus di dalam hidupnya mereka. Nah, ini bahaya sekali. Kamu dan saya membutuhkan pribadi Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekalian,
Imam-imam kepala ketika mereka menerima uang dari Yudas Iskariot yang dikembalikan 30 keping perak, mereka pikir akan diapakan uang ini ya? Mau diapakan ya uang ini sebaiknya? Ya sudah, dimasukkan saja ke dalam persembahan di bait suci. Tunggu dulu. Tidak boleh mempersembahkan uang ini ke dalam bait suci. Loh kenapa? Karena uang ini adalah uang yang tidak tahir. Ini uang najis ini. Kenapa ini adalah uang najis? Kenapa uang ini tidak halal? Karena mereka sendiri tahu bahwa uang ini adalah uang darah. Mereka tahu uang ini adalah uang dari pengkhianatan. Ini adalah uang yang diperoleh dengan melakukan dosa yang sangat keji. Ini adalah uang darah. Karena apa? Karena melaluinya akan ada darah orang tidak bersalah yang ditumpahkan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kitab suci Perjanjian Lama ya, menumpahkan darah orang tak bersalah. Itu dosa yang begitu besar dan Tuhan Allah sangat membenci. Seperti Ahab menumpahkan darahnya Nabot, itu sangat dibenci. Ketika Daud berdosa, dia menumpahkan darahnya Uria, Tuhan sangat marah. Menumpahkan darah orang tak bersalah itu dosa yang sangat besar. Dan mereka tahu, 30 keping perak, ini adalah uang darah. Karena ada darah Yesus dari Nazaret, yang sejatinya tidak bersalah, tidak berdosa, tidak ada cacat apa-apa dalam hidupnya. Tapi darahnya akan ditumpahkan. Mereka tahu ini uang adalah uang najis. Karena itu uang najis tidak boleh dimasukkan ke dalam bait suci Yerusalem. Bait suci itu harus menjadi tempat yang paling suci, paling bersih, paling tahir. Perhatikan ya, orang-orang yang beragama, yaitu imam-imam kepala seperti ini ya, di dalam otaknya mereka mengerti hukum Taurat. Mereka tahu apa itu hukum. Mereka tahu ayat-ayat Alkitab. Tetapi hati mereka, rohani mereka, itu tidak ada Yesusnya. Adik-adik sekalian, apakah kita itu penting untuk mengerti Alkitab? Penting. Kalian kalau ke sekolah minggu, guru-guru juga kadang-kadang memberikan ayat-ayat hafalan, mengajari kepada kita cerita-cerita Alkitab, itu sangat penting. Memperhatikan ayat sekolah minggu, menghafalkan ayat-ayat Alkitab, itu adalah perintah yang sangat penting. Tetapi tidak cukup ya. Ada orang yang otaknya firman Tuhan itu banyak. Bisa mengerti ayat ini, ayat itu. Hafal ayat ini, ayat itu. Pendeta-pendeta juga banyak ya yang hafal ayat ini, ayat itu. Tetapi sebetulnya hatinya jahat. Mereka mengerti uang seperti ini tidak boleh dimasukkan ke dalam bait suci. Tapi hati mereka begitu jahat. Mereka kepingin bait suci menjadi tahir. Tapi orang-orang di dalamnya begitu najis. Maka mereka mengatakan, uang ini tidak boleh dimasukkan dalam persembahan dalam bait suci. Lalu harus diapakan? Udah, uang najis kita pakai untuk barang najis saja. Yaitu uang ini kita pakai untuk membeli pekuburan. Pekuburan itu nanti akan dipakai untuk menguburkan orang-orang asing. Yang ketika mereka pergi ke Yerusalem, akhirnya mereka kadang-kadang mati di Yerusalem gitu ya. Karena mereka berziarah, Yerusalem ramai, kadang-kadang bisa ada orang yang sakit atau mati di Yerusalem. Maka bikin saja pekuburan. Dan pekuburan itu khusus untuk orang-orang asing. Jadi ini adalah uang najis untuk tempat najis bagi orang-orang najis. Kira-kira begitu ya. Lalu tanah pekuburan ya. Bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, kematian itu adalah lambang permusuhan dengan Tuhan, lambang dosa. Oleh karena itu kalau seseorang menyentuh mayat atau menyentuh bangkai binatang, dia menjadi tidak tahir. Jadi pekuburan adalah tempat yang tidak tahir. Jadi uangnya uang yang tidak tahir, tanah pekuburannya juga tidak tahir, untuk menguburkan orang-orang yang juga tidak tahir. Sudah, ini uang yang tidak benar untuk hal-hal yang tidak benar. Tapi kami bait suci adalah yang paling benar sendiri. Tetapi ini menjadi satu buah keanehan yang besar, ironi yang besar sekali. Karena kita tahu adik-adik sekalian, bahwa di dalam bait suci ada imam-imam kepala yang sebetulnya sama sekali tidak suci. Sementara di dalam tanah itu, tanah pekuburan yang dipakai untuk menguburkan orang-orang asing, yang menjadi lambang tentang ketidaksucian, ada cipratan darah. Karena itu adalah uang darah yang dipakai untuk menyerahkan Yesus Kristus. Kita seperti kayak diajak untuk melihat, tunggu dulu ya, di dalam tempat yang kelihatannya tidak tahir, ternyata justru ada kebenaran. Karena darahnya orang benar yang dicurahkan di situ. Yesus Kristus adalah satu-satunya manusia yang pernah lahir di dalam dunia yang tidak pernah melakukan dosa apapun saja. Apapun saja. Di dalam surat Roma dikatakan bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Satu-satunya manusia yang tidak pernah jatuh dalam dosa adalah Yesus dari Nazaret. Dan itu adalah uang darah dari Yesus dari Nazaret. Kelihatannya
tempat pekuburan. Kelihatannya uang pengkhianatan, kelihatannya dipakai untuk menguburkan orang-orang asing. Tapi justru di sana kita melihat yang kamu pikir kelihatan paling najis, ternyata ada darah orang benar di sana. Dan yang kamu pilih paling suci ya, tempat agama Yahudi, ternyata justru ada kenajisan yang paling besar di sana. Dan nanti adik-adik sekalian, kita akan tahu di dalam tempat yang paling dianggap najis, paling dianggap tidak tahir, yaitu tempat yang namanya adalah tengkorak. Kalian bayangkan ya, ada tempat yang banyak tengkorak-tengkoraknya. Karena di situ kalau orang-orang mati kadang-kadang tidak dikuburkan, bisa ada banyak tengkorak-tengkorak di situ. Aduh, sangat tidak tahir. Tempat itu namanya tengkorak atau Golgota. Di dalam tempat itu ada orang yang ditaruh di antara orang-orang yang juga tidak tahir. Ditaruh di antara para penyamun. Siapa itu? Yesus dari Nazaret. Dia ada di tempat yang namanya adalah tengkorak. Di dalam tiang salib yang artinya adalah penghukuman dan kutukan Allah. Di antara orang-orang yang juga tidak tahir. Ternyata di sana kita justru mendapatkan kemurnian, kesucian, kebenaran di sana. Bukan di dalam institusi agama. Adik-adik sekalian, Yudas Iskariot mendatangi institusi agama. Tapi saya panggil adik-adik sekalian, mari kita semua, baik saya maupun kita semua, kita harus terus-menerus mendatangi Yesus dari Nazaret itu. Yesus Kristus, Allah menjadi manusia yang suci, yang menjadikan dirinya menanggung dosa-dosa kita. Sehingga dia dijadikan seperti tidak tahir. Padahal di dalam dirinya ada kesucian yang penuh. Dan melalui kesuciannya kita juga bisa disucikan. Kiranya kita boleh menjadi orang-orang yang punya iman, yang dikasih oleh Roh Kudus, sehingga kita boleh disatukan dengan Yesus Kristus, yang dijadikan berdosa karena kita, dan melaluinya kita disucikan dan diselamatkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya Tuhan dengan belas kasihan-Mu yang besar, mempersekutukan kami dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena kami punya agama kami saat ini, kami punya lembaga dan institusi agama, kami punya gereja kami, tapi kami mau bukan sekedar orang yang agamanya Kristen, tapi kami mau sungguh-sungguh ada dan hidup di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, Kayla pikir-pikir, mungkin uang yang diperoleh dengan menjual guru yang sangat baik itu digunakan untuk membeli tanah pekuburan, supaya dianggap sebagai bentuk kebaikan di depan umum. Menurut catatan, tanah kuburan itu merupakan tanah tukang periuk. Di sana mayat-mayat dilemparkan begitu saja seperti kepingan tembikar yang pecah, yang tidak berharga. Itu juga berarti melalui darahnya Kristus telah membeli tanah itu bagi mereka yang mengaku sebagai orang asing di bumi ini, yang mencari negeri yang lebih baik. Puji Tuhan, Dia telah mengubah status kepemilikan tanah itu menjadi bejana baru yang digunakan buat melayani Allah dalam kemuliaan kekal. Untuk besok, kita lanjutkan Matius 27 ayat 11 sampai 14. Terima kasih.